يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi uswatun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa Rohis TV yang berbahagia, sudah saatnya pada kesempatan hari ini kita mulai memasuki belajar bahasa Arab untuk general. Jadi untuk siapapun kita, apapun profesi kita, kegiatan belajar bahasa Arab di Arabic Club Indonesia yang bekerja sama dengan Rohis Al-Muluk, Masjid Al-Muluk RSAM Provinsi Lampung, diperuntukkan bagi siapapun kita, apakah kita yang sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya di tempat lain, maupun kita yang belum pernah sama sekali, dan apapun profesi kita. Alhamdulillah, telah banyak profesi, kegiatan kita mempunyai ciri khas yaitu multi profesi, baik dari dokter, perawat, hakim, insinyur, tentara, polisi, jaksa. Kemudian ada juga dosen, juga pelajar, mahasiswa, dan tak lupa penting bagi kita para mubalik, khotib, dan da'i untuk senantiasa mempelajari dan menguasai ilmu bahasa Arab sekaligus menggunakan dalam percakapan yang sering kita gunakan setiap harinya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi isi modul 1, seri 1, yaitu untuk pemula bagi kita semua yang belum pernah belajar bahasa Arab. Ada 9-10 bab yang akan saya sampaikan, dan insya Allah kita akan belajar cepat pada kesempatan Ramadan tahun ini. Tidak berlama-lama, mudah-mudahan kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan modul level 1, kemudian nanti dilanjutkan dengan modul level 2 pada pekan berikutnya, dan insya Allah jika diizinkan kita mampu menguasainya, kita juga akan lanjutkan dengan modul level 3 dan terakhir level 4. Yang pertama yang perlu kita kenali dalam belajar bahasa Arab, sesungguhnya kita orang Indonesia, Muslim ataupun non-Muslim, semuanya sudah sering berbahasa Arab. Hanya saja kita banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak sadar, banyak sekali kata serapan yang datangnya dari Arab Saudi, bahasa Arab, yang telah menjadi bahasa Indonesia. Gak usah jauh-jauh, ada di sekitar kita. Misalnya kalau kita duduk di atas kursi, betul. Kemudian kita kalau umat Islam, nah Islam saja sudah bahasa Arab, umat sudah bahasa Arab, sholat juga bahasa Arab. Di mana sholatnya? Sholatnya di masjid, itu juga bahasa Arab. Nah, sebagai contoh untuk memudahkan kita semua, kita bisa mengawalinya dari huruf abjad, mulai dari huruf A. Ada yang tahu? Abjad itu sudah bahasa Arab juga. Kemudian aman, alim, amal, akhir, kemudian azab, ahli, dan masih banyak contoh lagi. Tugas buat kita agar lulus level 1, silahkan familiarkan 150 kata serapan. Alhamdulillah, Arabic Club Indonesia telah menemukan lebih dari 7.000 kata serapan dari bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Tentunya mudah-mudahan tidak sulit bagi kita untuk mencari 150 kata serapan. Baik, yang kedua nanti juga akan kita tampilkan dalam tayangan ini slide bab yang kedua, yaitu mengenal, memfamiliarkan, dan merangkai huruf menjadi kata. Nah, kita sebagai orang yang baru mulai belajar bahasa Arab tentunya harus kenal dulu huruf-huruf Arab. Apa saja misalnya? Sebagai contoh adalah huruf alif. Nah, namun di dalam belajar bahasa Arab kita juga perlu mengenal istilah bagaimana kita agar dapat menggunakan huruf alif ini menjadi bisa dibunyikan, atau kalau dalam istilah bahasa Indonesia yaitu vokal berbunyi A, I, U. Dalam bahasa Arab ada istilahnya disebut syakal atau harokah. Harokat yaitu yang menggerakkan mulut kita. Nah, apa diantaranya adalah fatkah. Maka huruf alif diberikan fatkah, dia akan berbunyi A. Kalau kita berikan
kasroh, maka dia akan berbunyi I. Dan ketika kita berikan tanda baca dhammah, maka dia akan berbunyi U. Nah, pemirsa Rohis TV yang berbahagia, kita boleh coba dengan huruf ba. Ketika diberikan huruf fathah, maka bunyinya ba. Ketika diberikan huruf dhammah, bunyinya bu. Dan ketika diberikan huruf kasroh, bunyinya bi. Nah, mulai dari situ dulu, insya Allah nanti perlahan-lahan kita akan bisa melanjutkan materi selanjutnya di bab 3, yaitu merangkai. Bagaimana huruf A dirangkai huruf B, huruf ba. Namun sebelumnya kita coba juga mengerti artinya. Huruf alif ketika diberikan fathah, maka dia akan berbunyi A. Apa artinya? Ada yang tahu? Artinya adalah apakah. Kita bisa cek di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat pertama. A ra'aital ladzi yukadzibu biddin. A, apakah ra'aita, kamu mengetahui, alladzi, orang-orang yang yukadzibu, mendustakan, biddin, dengan agama Allah. Baik, yang kedua adalah huruf ba. Ketika kasih tanda baca kasroh, harokat kasroh, maka dia akan berbunyi bi. Apa artinya? Ada yang tahu? Sudah sering kita ucapkan. Bismillah, kita ucapkannya adalah bismillah. Artinya adalah bi, yaitu dengan. Nah, masih banyak contoh yang lain. Di antaranya huruf kaf. Ketika diberi fathah, artinya bunyinya ka. Artinya seperti. Kemudian huruf waw. Ketika diberikan fathah, bunyinya wa. Artinya dan. Tapi juga bisa artinya demi. Nah, kenapa demikian? Nanti akan disampaikan juga pada materi berikutnya. Kemudian ada juga huruf lam. Nah, ini hati-hati. Ketika lamnya pendek, maka tanpa tambahan alif. La artinya adalah sungguh, bukan tidak ya. Beda, kalau lamnya panjang dia artinya tidak. Jadi lam yang diberikan fathah artinya adalah sungguh. Kemudian kalau diberikan kasrah, dia artinya bacanya adalah li, artinya untuk atau kepada. Nah, jadi lillahi ta'ala itu adalah untuk Allah. Kita beramal lillahi ta'ala. Kita mengajar lillahi ta'ala. Kita belajar lillahi ta'ala. Semua adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masih ada yang lain juga, nanti boleh kita berikan pada materi selanjutnya. Barangkali nanti akan ada pertanyaan, interaksi di antara kita, pemirsa Rohis TV. Kita akan berikan kontak nomor HP kita 0853 698 40785 untuk bergabung dalam WhatsApp group yang akan kita pandu belajar selama bulan Ramadan. Insya Allah kita sudah lancar bahasa Al-Quran, bahasa Arab, sekaligus bahasa internasional. Demikian materi pertama yang kita pelajari. Apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan melalui channel yang ada di Rohis TV ini ataupun kontak person yang ada. Sekaligus bisa juga kita interaksi dalam grup WhatsApp yang ada. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa nazkurullah bilhamdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.